Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam lawatan hati. Hari ini firman Tuhan untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 dan 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 22 dan 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bersemangat. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ayat 25, sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa sih yang belakangan ini membuat kita mudah menjadi orang yang tidak semangat? Beberapa jawabannya antara lain adalah karena sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita mudah patah semangat. Kita juga mudah menjadi orang yang kehilangan semangat karena kita merasa bahwa segala sesuatu sudah kita upayakan sedemikian rupa, namun hasilnya belum kelihatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah bagian dari kehidupan kita di dalam semangat. Semangat bukan hanya berarti menggebu-gebu dalam menjalani sesuatu, tetapi semangat itu juga memuat arti bahwa kita harus bisa konsisten, stabil, tetap melakukannya di tengah berbagai situasi yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dalam berbagai tantangannya. Rasul Paulus pernah menjadi pribadi yang bahkan di tengah badai pada waktu itu dia terus berjuang dengan penuh semangat karena dia tahu dia fokus pada tujuan utamanya, yaitu ingin menyampaikan, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Karena semangat itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus tetap bisa menghadapi berbagai tantangan dan terus percaya bahwa Yesus menyertainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, fokuslah terus pada tujuan utama kita. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan untuk menolong orang lain, anggota keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita. Kita punya semangat untuk terus menghadirkan sukacita di tengah kehidupan kita. Maka ketika kita punya fokus untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita pasti menjalaninya dengan penuh semangat. Kalau hari ini kita kehilangan semangat, ingat saja, ada banyak sekali karya Tuhan yang terus menyertai kita di sepanjang perjalanan kita. Semangat kita dilatih untuk tidak mudah pudar karena berbagai tantangan yang kita jumpai. Tantangan-tantangan itu kemudian menguji kita supaya kita menjadi pribadi yang semakin berani, semakin tangguh, semakin siap menghadapi berbagai pergumulan. Hari ini kehidupan kita, pergumulan kita memang bukanlah pergumulan-pergumulan yang mudah. Tapi di tengah berbagai peristiwa persoalan yang tidak mudah itu bukan berarti kita menjadi patah semangat. Justru ketika kita ingat Yesus bersama dengan kita, seperti Rasul Paulus pada waktu itu, kita terus menanamkan semangat di dalam diri kita menjadi berkat untuk kita, sekaligus berkat yang Tuhan titipkan dari kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetaplah semangat, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan semangat yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kami, sehingga kami mampu untuk menunjukkannya menghadapi berbagai persoalan sepenuhnya di dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.